wukuf. Dan di waktu wukuf ini Allah turun, bukan malaikatnya yang turun, tapi Allah turun melihat hambanya. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita nggak merasakan getaran hari ini, ya, Masya Allah, sayang sekali. Sementara orang-orang, ya, yang berada di Arafah, mereka merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat, ya, di tempat yang mulia tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melihat hambanya. Tidak ada waktu yang paling dekat Allah berada, ya, di muka bumi kecuali di Yaumul Arafah ini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam untuk melihat hamba-hambanya. Mana hamba-hambaku yang berdoa, yang berdoa dikabulkan oleh Allah, yang minta maaf diampuni oleh Allah, yang minta ampun diampunkan oleh Allah, ya. Setiap malam, di malam-malam, ya, tahajud kita. Tapi tidak ada waktu yang lebih dekat dibandingkan dengan Yaumul Arafah ini. Kalau Lailatul Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Allah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada karimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukur kita, hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam majlis ilmu, majlis kajian magnet rezeki yang spesial. Memang kita adakan dalam rangka doa bersama mendapatkan getaran Arafah. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita parselkan Nabi pendobrak kebatilan, sehingga hari ini kita diberikan ilmu dan cahayanya untuk terus menerus mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah kajian magnet rezeki, dalam nuansa Arafah yang saat ini saudara-saudara kita yang sedang berhaji di padang Arafah, tentu kita sama-sama semua di sini inginkan untuk kemudian lantas naik haji juga. Siapa yang di sini yang mau naik haji? Angkat tangan kanan, katakan saya. Masya Allah. Semoga semua yang live YouTube yang mengikuti kajian ini juga akhirnya Allah izinkan pantaskan untuk berangkat haji.
Tentu kita ingin mendapatkan bagaimana vibes-nya, bagaimana getarannya, ya, bagaimana kita masih berada di bawah langit yang sama, tapi kita meskipun di Indonesia ingin merasakan Arafah itu seperti apa. Dan Bapak Ibu semua, energi itu mudah-mudahan dan insya Allah sampai di sore hari ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon Bapak Ibu semua untuk berkenan nanti bisa mengikuti dengan khusyuk, dengan seksama. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau perlu dikondisikan seperti anak atau minuman, makanan dan lain sebagainya, untuk bisa langsung ke lantai 3 ya. Sudah kita siapkan ruangan khusus di studio jika mungkin ada yang perlu dikondisikan di lantai 3. Nanti bisa menghubungi dari panitia Magnetic Ski Center. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang ya, selaku dari manajemen Magnetic Ski Center kami sangat bahagia menyambut kehadiran Bapak Ibu semua. Kita akan buka materi kita, kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi, nanti akan kami sampaikan juga beberapa informasi yang menarik tentu saja di akhir. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan seksama sampai akhir sesi nanti. Dan kita lanjutkan dengan buka bersama ya. Wabil khusus di sini banyak yang soimin soimat ya, puasa sunnah tarawih ataupun Arafah. Dan kami sampaikan bahwa kita akan memulai kajian kita pada kesempatan hari ini dengan tilawah terlebih dahulu. Al-Quran surah Al-Baqarah 196 sampai 23 yang akan dibawakan oleh saudara Fuad Najmuddin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari Bapak Ibu kita membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله
إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan dibacakannya ayat suci lantunan kalam ilahi tadi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 23 yang isinya kalau kita tadabburi berisi tentang Hajj dan Arafah, membawa keberkahan dalam majelis kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Gurunda Ustadz Nasrullah dan Bapak Ibu semua, para direksi, manajemen, staf yang kami banggakan, dan tentu saja yang kami muliakan seluruh jamaah yang hadir baik secara offline ataupun online. Yang offline di Makkah Rizki Center, Masya Allah ya. Coba dada-dada dulu, Masya Allah. Sapa dulu teman-teman yang berada ya di YouTube ya, Masya Allah. Biar mereka kangen datang ke MRC sebagai rumah kita bersama ya. Sehingga kita semua satu sama terhubung, dan insya Allah kita pun akan lantas nanti berjumpa betul-betul di puncak keajaiban Arafah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, tanpa panjang lebar lagi nih, karena kita sudah ingin ya bersama-sama menginstall proyeksi ya, law of projection, untuk bisa hadir ke Baitullah ya. Kita rasakan getaran energinya, terus kita berdoa bersama. Kita simak terlebih dahulu tausiah ya, al-kalimah taujihat wal irsyadat dari Ustadz Nasrullah kaitannya dengan Arafah. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Bagaimana kita menyikapinya sebagai umat muslim yang tentu saja menyambutnya dengan bahagia musim haji ini. Mari kita simak bersama Ustadz Nasrullah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari Arafah, di Yaumul Arafah, di hari di mana jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Kita lihat di tayangan ya, di televisi ya, kelihatan ya, ini Masjid Namira ya. Masjid Namira berarti sekarang ini kalau kamera sekarang sering ya titik tujuannya ke sana, dilakukan khutbah Arafah. Jadi hari ini bersamaan dengan kita berkumpul di tempat ini di padang Arafah, sekarang ini sedang dilantunkan khutbah Arafah. Masya Allah ya. Ya kalau kita sekarang mungkin bisa nggak diperdengarkan ini? Ada nggak suaranya dari laptop saya? Oke, ini hanya labbaik ya. Nah, ini khatib ya. Jadi khatib yang sedang berkhutbah, Masya Allah. Kita rasakan getarannya ya. Jadi hari ini kita ya merasakan getaran yang berada di Yaumul Arafah ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua berkumpul ya untuk merasakan getarannya. Sayang sekali kalau kita hanya berada di rumah atau bahkan di kantor sekalipun, kalau sekarang lagi kerja sayang. Ini kalau ada karyawan-karyawan yang ada di bawah nih ngantor ya, suruh berhenti semua ya, suruh berhenti. Sayang ya. Sekarang ini ya kita lihat di layar ya, sedang ada khutbah yang dilakukan ya. Tadi kita mencoba untuk mengambil suaranya, ternyata tidak ada suara ya, tidak ada suara
khatib yang sedang berkhutbah ya. Kalau seandainya ada suaranya, masya Allah ya, kita merasakan seakan-akan kita berada di sana. Memang Bapak Ibu semuanya ya, ada sekitar 2 juta sampai hampir 3 juta jamaah haji saat ini yang berkumpul di wukuf di Padang Arafah. Nggak semuanya bisa mendengarkan khutbah ya, nggak semua juga bisa melihat tayangan seperti ini karena mereka cuma berada dalam tenda ya. Di dalam tenda nggak kelihatan ya, bahkan juga Jabal Rahmanya nggak kelihatan, Masjid Namirahnya nggak kelihatan, jamaah haji yang sebanyak itu nggak kelihatan ya. Mereka cuma berada yakin saja bahwa di tempat itu ya ada 2 sampai 3 juta jamaah. Baru terasanya setelah selesai wukuf di Padang Arafah, baru terasa itu banyaknya orang. Setelah selesai kemudian ya melanjut, mereka bergerak dari Arafah menuju ke dari Arafah menuju ke, nggak ingat ya dulu manasik waktu TK dulu ya. Waktu TK dulu kan manasik ya, dari Arafah ke Muzdalifah ya, Muzdalifah. Jadi sekarang ini di sana jam berapa? Jam 12 ya. Jadi jam 12 lewat 20 menit ya. Sekarang ini berada di sana, berarti sudah masuk waktu wukuf. Dan di waktu wukuf ini Allah turun. Bukan malaikatnya yang turun, tapi Allah turun melihat hambanya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita nggak merasakan getaran hari ini ya, Masya Allah sayang sekali. Sementara orang-orang ya yang berada di Arafah, mereka merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat ya, di tempat yang mulia tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melihat hambanya. Tidak ada waktu yang paling dekat Allah berada ya di muka bumi kecuali di Yaumul Arafah ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam untuk melihat hamba-hambanya. Mana hamba-hambaku yang berdoa, yang berdoa dikabulkan oleh Allah, yang minta maaf diampuni oleh Allah, yang minta ampun diampunkan oleh Allah ya. Setiap malam, di malam-malam ya tahajud kita. Tapi tidak ada waktu yang lebih dekat dibandingkan dengan Yaumul Arafah ini. Kalau Lailatul Qadar ya, waktunya dirahasiakan. Lailatul Qadar ya, waktunya dirahasiakan, dan di waktu malam tidak semua orang mampu untuk terjaga di waktu malam tersebut. Dan di waktu itu pun ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi paling banyaknya malaikat itu di Lailatul Qadar ya. Tapi di Yaumul Arafah ini ya, yang membedakan dengan Lailatul Qadar, kalau Yaumul Arafah terjadi di siang hari ya, sehingga semua orang bisa merasakan. Yang mau, nggak semua ya, banyak yang masih sibuk dengan kegiatannya, tapi bagi mereka yang mau terhubung, pokoknya yang lebarannya hari Rabu dengan lebarannya hari Kamis saudara kita juga, betul ya. Alhamdulillahnya kita nggak ada yang berbeda waktu sholat, itu aja ya. Kalau berbeda waktu lebaran biasa, tapi berbeda waktu sholat nggak boleh. Ada yang sholat zuhurnya jam 8 malam nggak boleh ya, zuhur jam 8 malam nggak boleh ya. Nah, kita udah sepakat zuhur itu ya, dari jam 12 sampai jam 3 sepakat semua, nggak ada yang beda waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Cuma ini Rabu Kamis ini berbeda biasa ya. Tapi jangan sampai hati kita jadi berbeda. Oh, saya kan lebarannya hari Rabu, oh saya kan lebarannya hari Kamis, jadi saya berbeda dengan yang lainnya. Enggak begitu ya, kita sama. Nah, ini kita sekarang ini ya berada di Masya Allah ya, kita sekarang ini di belakangnya ya adalah jamaah di Masjid Namirah. Ini Masjid Namirah ya. Jadi Masjid Namirah. Nah, jadi mau Rabu mau Kamis insya Allah kita satu sama dan terhubung. Nah, sekarang cuma persoalannya adalah ya, sekarang ini Yaumul Arafah, teknologi sudah canggih. Dulu kita tidak tahu kalau mereka semua lagi berada di Arafah. Sekarang kita sudah tahu semua. Jadi bagi yang puasa hari ini ya, kalau yang lebarannya hari Kamis maka puasanya tarwiyah ya, puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu apa? Puasa tarwiyah ini juga puasa yang mulia ya. Jadi puasa wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa orang berpuasa di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh ya. Jadi yang ini cuma 1 hari dapat pahala ampunan ya, diampunkan oleh Allah selama 1 tahun dan dijaga oleh Allah setahun ke depan.
Mudah-mudahan ya kita jadi jauh lebih terjaga setahun ke depan, ya dosanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau baca konteks hadisnya itu, dan diampunkan dosanya setahun ke depan. Oh, berarti nyolong boleh dong setelah puasa Arafah. Nggak bisa begitu ya. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saking tingginya hari ini, saking mulianya hari ini, ya. Hari ini adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia, hari yang luar biasa. Dan ini diperingatkan setiap tahunnya. Ya, dan kalau di sana, ya di Saudi dan di sebagian negara Arab, mereka lebarannya itu yang paling besar itu di Idul Adha ini, ya. Dan dari dulu begitu, ya. Kalau di kita ini, ya bergeser, bukan di Idul Adha tapi di Idul Fitri. Kenapa bergeser? Itu sejarahnya karena ya liburnya lebih panjang, ya. Nah, itu sejarahnya, itu liburnya lebih panjang, waktu untuk bertemu keluarga lebih panjang di bulan suci, di lebaran Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya adalah karena selama 30 hari penuh beribadah, sehingga akhirnya luapan kepuasannya itu terjadi di Idul Fitri untuk di kita. Sementara sebenarnya ya puncak hari itu bukan di Idul Fitri, puncak hari itu di Idul Adha, ya. Puncak hari itu di Idul Adha. Maka perayaan sebesarnya, keagungan sebesar-besarnya itu terjadinya di Idul Adha. Jadi kalau yang ya di Idul Adha ini nggak merasakan, ya sayang sekali, ya nggak merasakan vibes-nya, nggak merasakan getarannya, nggak merasakan kemuliaannya, keagungannya, ya di hari ini sayang sekali, ya karena ya kenapa ini kameranya ya nggak apa-apa ya. Pakai cadangannya aja. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Idul Adha ini adalah hari raya keajaiban. Hari raya keajaiban. Siapa yang mau hidupnya jadi ajaib? Ya, insyaallah semuanya jadi ajaib. Maka kita rayakan. Ya, makanya Magnet Rezeki ini harus merayakannya dengan gegap gempita karena ini hari rayanya. Hari raya Idul Adha. Ya, Idul Adha itu dua kata, Id Adha. Id ini kembali, Adha ini pengorbanan, kembali berkorban, kembali merayakan pengorbanan. Tapi kenapa pengorbanan ini dirayakan? Ya, karena sebenarnya tidak ada keajaiban kecuali telah melakukan pengorbanan. Jadi siapa di sini yang mau mendapatkan keajaiban dari Allah? Ya, siapa yang mau? Nah, siap-siap berkorban, kan gitu. Ya, siap-siap berkorban, minimal korban perasaan. Ya. Nah, yang namanya paradox of candy, ya, paradox of candy. Dapetin bungkusnya, terima, ridho, ikhlas, lapang dada, insya Allah dapat permennya. Itu ya korban perasaan. Ya. Setelah itu insya Allah dapat keajaiban. Tapi korban yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi, para nabi-nabi sebelumnya, ya adalah korban yang sifatnya adalah memotong, ya, rasa cinta kepada yang lain kecuali dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dirayakan. Ya. Siapa di sini yang mau sukses seperti Nabi Sulaiman? Udah nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya. Kita mau sukses seperti Nabi Sulaiman, tapi nggak bisa, udah dikunci sama Nabi Sulaiman. Ya. Rabbi habli min ladunka Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin mim ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan kepadaku kerajaan yang nggak pernah ada lagi kerajaan lebih besar daripada kerajaan aku. Jadi udah dikunci. Ya, doanya ini masya Allah Nabi Sulaiman ini, ya, ya nggak mau dia orang lebih kaya dari dia, lebih sukses, lebih makmur, lebih agung, lebih jaya daripada Nabi Sulaiman. Makanya dan dikabulkan oleh Allah. Ya, makanya akhirnya bisa mengendalikan awan, bisa mengendalikan jin, bisa mengendalikan segalanya. Dan itu terjadi setelah apa? Setelah Nabi Sulaiman berkorban. Apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan oleh Nabi Sulaiman bukan ayam, ya, bukan ayam. Yang dikorbankan oleh Nabi Sulaiman bukan kambing, bukan domba, bukan onta, tapi kuda yang paling dia cintai. Ya, ada dalam surat Shad ayat 32 sampai 35. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini, ya, bagaimana Nabi Sulaiman begitu cinta kepada kudanya. Lalu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta itu sama aku," kata Allah, ya. Cinta itu kepada Allah bukan kepada kuda, ya. Kita sekarang ini, ya, kalau yang punya motor cintanya sama motor, ya. Yang punya handphone cinta sama handphone, ya.
Yang punya kerjaan cinta banget sama pekerjaannya. Yang punya istri cinta banget sama istrinya. Nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala Maha cemburu sama ya hamba-hambanya yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya? Surat Shad ya, kita sambil ya melihat ya. Surat 38 ayat 32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini Nabi Sulaiman berkata, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat di waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda ini, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Jadi kalau kudanya ini belum ada ya, masih ada di depannya dia nggak ingat Allah. Sampai ini kuda ya selesai dia pakai baru ingat Allah. Nah ini ya, sering nggak kita begitu, ada cinta kita kepada siapa, kepada apa, yang lain nggak ada yang diingat kecuali apa yang kita cintai itu. Maka apa kata Allah? Rudduha alai fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Jadi korbannya bukan onta, bukan ya sapi, bukan ayam, tapi kuda ya. Bawalah kepadaku ya, karena sadar pada saat itu Nabi Sulaiman, Masya Allah, ini yang bikin saya nggak dekat sama Allah, ini yang bikin saya jauh ya dari rahmatnya Allah, ini yang membuat saya ya menjadi tidak dapatkan keajaiban. Bawa ke sini, potong semuanya ya. Ibaratnya ya, Aiden punya mobil Ferrari 15 ya kan kuda itu seperti mobil Ferrari ya. Makanya lambangnya Ferrari itu kuda ya. Punya Ferrari 15 ya, bawa semua, kemudian dihancurin semua mesinnya. Ah itu ya. Kemudian walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya karena sakit ya. Kemudian ia bertaubat. Jadi sakitnya kenapa? Karena kehilangan mobilnya itu, kehilangan Ferrarinya itu ya. Mau demam dia ya. Ini ada nggak di sini yang habis korban demam? Demamnya apa? Ya Allah, duit habis, ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Korban tuh ya. Masya Allah. Kemudian apa? Ya akhirnya dia bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah. Nah disinilah doanya. Qala rabbi firli wa habli mulkan. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Allah Maha Pemberi. Maka fasakharna lahur rih. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Kami tundukkan pula syaitan. Nah syaitan ditundukin sama Allah ya. Ya, semua ahli bangunan dan penyelam dan syaitan yang lain terikat dalam belenggu. Jadi ada yang nakal-nakal yang nggak bisa dia kendalikan, diikat ya. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar dari sini bahwa Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkorban. Kenapa? Karena Allah ingin hanya dia saja yang diagungkan. Karena dia ingin hanya Allah saja satu-satunya yang dicintai. Allah Maha cemburu. Kalau kita mencintai yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ambil semua dari kita ya. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya, mending kita yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ya, kisah itu juga berulang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana lebih dulu, Nabi Sulaiman atau Nabi Ibrahim?
Mana lebih dulu? Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman? Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Sulaiman cuma pengulangan aja. Tapi sebelumnya, jauh sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bernazar, saya kalau lahir anak saya akan sembelih, ya, saya akan persembahkan, korbankan kepada engkau. Ya mungkin bukan sembelih, tapi korbankan. Saya akan korbankan kepada engkau. Sampai kemudian akhirnya diingatkan janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya kita sudah paham semua, ya, sudah tahu semuanya kan? Ya. Kemudian akhirnya dibawalah Nabi Ismail yang setelah lahir itu kemudian dibawa ke kota Mekah, ditinggalkan hijri, ya, Siti Hajar, ya. Ketika itu Siti Hajar sambil meluk Nabi Ismail alaihissalam, ya, bingung, ya, tepatnya tandus tak berpenghuni. Ya Nabi Sulaiman, ya Nabi Ibrahim, apakah engkau mau meninggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim tetap berjalan, dikejar sambil gendong ini bayinya. Ya Ibrahim, ya suamiku, apakah engkau tega meninggalkan saya di tengah tempat tandus tak berpenghuni ini? Ya. Nabi Ibrahim tak bergeming, terus dia berjalan meninggalkan istrinya. Dikejar lagi sambil menggendong anak. Ya suamiku, apakah engkau tega meninggalkan aku di tempat ini? Ya. Nabi Ibrahim tetap terus berjalan, kemudian diubah kata-katanya. Ya suamiku, apakah ini perintah Allah? Ya suamiku, apakah ini perintah Allah? Ya. Nah ini istri yang baik begini. Ya. Istri yang baik seperti ini. Ya. Apakah ini perintah Allah? Ya. Kemudian berbaliklah Nabi Ibrahim, berhenti dan berbalik. Naam, ini perintah Allah. Ya. Ketika dengar ini adalah perintah Allah, maka tegarlah Siti Hajar. Dia berdiri tegak tanpa mengejar suaminya sampai suaminya hilang dari pandangan. Dan mulailah kisah keajaiban itu terjadi. Jadi kisah keajaiban itu dimulainya dari mana? Pengorbanan. Siapa yang berkorban di sini? Nabi Ibrahim berkorban, Siti Hajar berkorban, Nabi Ismail juga berkorban. Jadi semua orang berkorban. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kehabisan makanan. Lari ke bukit Safa Marwa, nggak kelihatan makanan, nggak kelihatan orang, nggak ada bantuan. Dan di titik itulah terjadi keajaiban. Ketika keajaiban terjadi di kakinya Nabi Ismail alaihissalam, seorang bayi yang masih merah, tapi kemudian dengan dia menghentakkan kakinya keluarlah Zam-Zam. Ya, maka Zam-Zam ini bahasa Arab artinya, ya, berkumpul. Ya, karena banyak sekali, ya, Zam-Zam, ya. Akhirnya berkumpullah tempat itu, ya, untuk jadi air. Dan setelah itu masya Allah keajaiban terjadi. Apa setelah itu? Ya, orang-orang datang, ya, dari Bani Jurhum datang, ya, bertukar, barter, ya. Dulu belum ada rupiah, ya, belum ada emas, ya, adanya barter. Nggak ada dinar khairul razikin dulu, ya. Adanya barter dikasih makanan lah. Akhirnya makanan, ya, datang, ya, di tempat tandus tak berpenghuni. Yang kata Siti Hajar, apakah engkau tega meninggalkan aku di tempat yang tak ada makanannya, tak ada minumannya? Hari ini apa yang di sini nggak ada, di sana ada semua. Ya, di sini apa? Kiwi, ada nggak kiwi di sini? Oh, di sana banyak. Ya, di sini ada nggak itu apa? Terong dari Jepang ada nggak di sini? Oh, di sana banyak, ya. Jadi masya Allah, ya, dulunya tempat tak berpenghuni, malah sekarang semua buah-buahan, semua hewan ada di sana, tinggal dimakan. Masya Allah, itu keajaiban. Sampai kemudian makmurlah tempat itu, Siti Hajar tenang, ya, dapat keajaiban, makanan datang, ya, tak berhenti, Zam-Zam mengalir deras sampai sekarang. Nabi Ibrahim diingatkan, wahai Ibrahim, ingatkah janji kamu akan korbankan anak, ya. Udah 13 tahun balik lagi Nabi Ibrahim. Kemudian melihat, oh ternyata udah makmur ini tempat. Desanya yang tadinya tandus tak berpenghuni, sekarang malah ramai dengan orang. Ketika datang melihat anak umur 13 tahun, kok lagi lucu-lucunya, lagi bugar-bugarnya, ya, siap untuk, ya, apa, mendapatkan kerajaan seperti itu. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelihnya, masya Allah, korban lagi. Jadi ceritanya selalu pengorbanan. Dan kemudian akhirnya singkat cerita 8 tarwiyah, 9 Arafah. Arafah ini, saya tahu, siap ya Allah, aku sudah sampai pada kesimpulan. Jadi Arafah ini adalah Yaumul Arafah, hari di mana kita sudah mengenal, hari di mana kita sudah tahu. Kita udah tahu belum apa yang harus kita lakukan? Sudah tahu keputusannya. Besok mau jadi korban apa enggak jadi korban? Ini hari Arafah, ya, hari Arafah. Keputusannya akhirnya Nabi Ibrahim, kalau begitu saya berkorban. Berkorban itu di tanggal 9 Zulhijjah. Lalu kemudian akhirnya, ya, tanggal 10 disebut sebagai Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu diminta untuk, ya, dihias itu, ya,
Nabi Ismail dikasihin minyak wangi, disisirin. Makanya nanti yang punya hewan korban kasihin minyak wangi, ya, dikit ya, jangan banyak-banyak, kasihin minyak wangi sedikit, ya, sebagai penghormatan, pemuliaan. Sisir dikit, kasihin tuh makanan yang agak enakan dikit, ya. Apa sih makanan yang lebih enak tuh, ya? Itu apa? Daging, ya, daging. Ya. Itu daun pepaya paling enak itu. Si kambing senang banget daun pepaya itu. Kasih yang paling enak, kasih kepada si kambing itu. Kemudian yaumun nahar, terjadi penyembelihan. Ketika disembelih terjadi keajaiban enggak? Kita semua tahu kisahnya, terjadi keajaiban disembelih. Nah, sekarang kita lihat di Arafah sudah siap untuk sholat, ya. Tadi khutbah, sekarang sholat. Jadi khutbah dulu baru sholat, sebagaimana ya tata cara pada saat pelaksanaan sholat Jumat, ya. Jadi khutbah dulu baru sholat. Kalau id, ya sholat id, sholat dulu baru khutbah. Nah, kalau yaumul Arafah, wukuf di padang Arafah, khutbah dulu baru sholat. Nah, kita lihat, ya, masya Allah, kita rasakan, ya Allah, mereka lagi sholat di sana, kami juga sekarang di sini sedang berzikir, ya. Nah, kita zikir sama-sama, ya, sambil bersamaan dengan mereka sholat di sana, kita zikir sama-sama. Nah, zikirnya ini kita astagfirullah, ya. Ini zikir pada saat, ya, pelaksanaan wukuf. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Sebentar, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Sambil ingat dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. Betapa banyak dosa-dosa kita. Dosa kita kepada kedua orang tua kita. Dosa kita kepada ibu yang telah melahirkan kita. Ibu kita tak pernah mengeluh akan kita.
Namun kita sering mengeluh akan ibu kita. Kita tak pernah mengingat masa-masa di mana ibunda kita letih, lelah dalam melahirkan kita, mengandung kita. Beliau tak pernah merasa marah ketika kita menendang-nendangnya, menendang-nendangnya ketika kita berada di alam rahim. Tapi ketika kita besar, kita pernah menghardik ibunda kita. Kita pernah bertinggi suara dengan ibunda kita. Kita pernah melawan ibunda kita. Kita pernah merendahkan derajat ibunda kita. Kita pernah membuat ibunda kita menangis. Maka hari ini kita minta kepada Allah, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini. Sebagaimana Engkau telah mengundang jamaah-jamaah haji ke tempatmu, ya Allah, mereka wukuf di padang Arafah, maka kami wukuf di tempat kami ini, ya Allah. Maka jadikan kami juga, ya Allah, mendapatkan getaran yang mulia di padang Arafah. Kita banyak dosa pada ayah kita, ayah yang telah pontang-panting cari nafkah ketika kita masih bayi. Ayah kita rela untuk dihina orang, rela untuk direndahkan derajatnya, rela untuk mengais-ngais makanan di jalan, rela untuk berpeluh keringat hanya untuk memberikan susu bagi kita, bagi bayi yang masih kecil, yang tak mampu berbuat apa-apa. Tapi ketika kita besar, kita melawan ayah kita, kita berkelahi dengannya, merendahkan derajatnya, menuding-nudingnya, menyalah-nyalahkannya, membuat ayah kita menangis, meneteskan air mata. Padahal ridha kedua orang tua kita adalah kunci untuk mendapatkan ridha Allah. Maka hari ini kita minta kepada Allah dengan zikir yang kita bacakan ini di hari Arafah ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa kita kepada kedua orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada tetangga, kakak adik, paman bibi, kakek nenek, semua, ya Allah. Betapa banyak salah dan dosa kita kepada seluruh manusia. Hari ini Allah diskon, hari ini Allah berikan keampunan, Allah berikan keagungan di hari ini. Seluruh orang-orang yang minta kepadaku, kata Allah, dikabulkan. Seluruh orang yang minta ampun kepadaku diampuni. Maka kita kembali melantunkan zikir ini, zikir istighfar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali nikmat, ribuan banyaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat begitu banyak, nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Tapi apa balasan kita kepada Allah? Apa balasan kita kepada Allah? Balasan kita kepada Allah adalah dosa demi dosa demi dosa demi dosa demi dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan mata kepada kita agar kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, agar kita melihat keagungan Allah. Namun mata kita tertutup atas keagungan Allah, malah mata kita membuka untuk maksiat. Malam ini, sore ini, di masa di mana Yaumul Arafah terjadi, kita minta kepada Allah agar mata kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita bisa mendengarkan suara-suara. Namun yang terjadi adalah telinga kita banyak mendengarkan dosa. Selama setahun yang lalu, betapa banyak orang yang korban dalam telinga kita, dalam gosip, ghibah, merendahkan derajat dengan telinga-telinga kita. Bahkan telinga kita mendengarkan musik-musik, nyanyian-nyanyian yang diharamkan oleh Allah, syirik-syirik yang terdengar di telinga kita, yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi, lalu kemudian semua terdengar dalam telinga kita. Ya Rabbi, hari ini kita minta kepada Allah agar telinga kita dijauhkan, agar telinga kita diampuni oleh Allah, dijauhkan dari api neraka. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, sesiapa orang yang mendapatkan telinga, namun telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, akan ditetesi dengan timah panas berbara, tembus dari telinga kanan ke telinga kirinya. Masya Allah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mata, telinga, hati kita yang penuh ujub, riya, sum'at, takabur, sombong, iri hati, dengki, dendam, marah, serakah. Maka hari ini kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau turunkan hujan hari ini untuk menambah ketakutan kami kepadamu, ya Allah, untuk menambah keagunganmu pada hari ini, ya Allah. Maka ampuni kami semua. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليك توبة نصوحا 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 لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا Ya Allah, لا Ya Allah, إلا الله hidupkanlah ya Allah إلا الله cahayamu dalam hatiku ya Allah. إلا الله Hidupkanlah cahayamu dalam hatiku ya Allah. لا إله Hiduplah namamu dalam hatiku ya لا Allah. إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله Tiada nama lain ya Allah. إلا الله Tiada nama lain selainmu ya إلا Allah. الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله يا رحمن لبيك kami tak ada di tanah suci-Mu ya Allah, namun inilah zikir yang diucapkan oleh jamaah-jamaah haji ya Allah. Maka terima kami ya Allah, terima kami ya Allah menjadi salah satu bagian dari mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Zikir ini hanya pantas diucapkan bagi mereka yang berada di Baitullah-Mu ya Allah. Namun ini doa kami ya Allah,
Ini doa kami agar hati kami menyambung dengan mereka semua, tersambung dengan semua jamaah haji saat ini yang sedang wukuf di padang Arafah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, zikir ini bukan punya kami. Ya Allah, zikir ini tak pantas kami lantunkan. Ya Allah, karena kami belum sampai ke tempatmu. Ya Allah, namun perkenankan terima zikir ini. Ya Allah, menjadi doa agar kami juga datang ke tempatmu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, jadikan kami Engkau undang ke tempatmu. Ya Allah, undang kami dalam umrah maupun haji. Ya Allah, undang kami melihat Ka'bahmu. Ya Allah, undang kami bertawaf di Baitullahmu. Ya Allah, undang kami. Ya Allah, untuk sa'i di Safa dan Marwah. Undang kami untuk berdoa di depan multazammu, menempelkan pipi kami dengan Ka'bahmu, menempelkan badan kami dekat dengan Ka'bahmu. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa ke tempatmu, berwukuf di padang Arafah, merasakan Jabal Rahmah, mengikut sunnah Nabi-Mu. Mudahkan kami untuk memeluk Jabal Rahmah, tempat kakek nenek moyang kami Adam dan Hawa Engkau turunkan. Ya Allah, Kau pertemukan tempat di mana Nabi kami berwukuf. Ya Allah, ampuni kami jika dosa kami yang menghalangi kami untuk pergi ke Baitullah-Mu. Ampuni kami jika dosa kami masih banyak sehingga Engkau belum mengundang kami. Ya Allah, ampuni kami, dosa kamilah yang menghalangi kami untuk melangkah ke tempat-Mu. Maka ya Allah, ya Rahman, dalam doa getaran Arafah ini, ya Allah, perkenankan Engkau mengampuni semua dosa kami, menerima amalan-amalan kami di hari ini. Wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di tayangan yang kita lihat di depan, jamaah-jamaah haji terlihat di dekat Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adalah tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena dosa satu, maka hidupnya dipersulit oleh Allah. Hanya dosa satu diturunkan ke muka bumi. Hanya karena dosa satu harus merasakan penderitaan. Kita betapa banyak dosa kita. Maka datangnya kita melihat Jabal Rahmah untuk mengingat dari mana kita datang dan mau kemana kita pergi. Kita datang dari surga Allah, dititipkan ke dunia untuk minta ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, lamanya kita berada di alam dunia adalah 70.000 kali lipat dibandingkan dengan alam rahim. Kalau di alam rahim
kita 79 bulan 10 hari dikali 70 di dunia, 70 dikali 9 bulan sekitar 63 tahun. Nanti kita akan menuju alam kubur. Di alam kubur 70.000 kali lipat dibandingkan dengan alam dunia. Berarti 70.000 kali 70 tahun, 490.000 tahun. Setelah dari alam kubur, kita masuk ke alam mahsyar. Berapa lama di alam mahsyar? 70.000 kali lipat dibandingkan dengan alam kubur. Berarti 70.000 kali 70.000 kali 70 tahun. Setelah itu kita masuk alam hisab, 70.000 kali lipat dibandingkan dengan alam mahsyar. Berarti 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70 tahun. Setelah dari alam hisab kita masuk alam sirat, meniti siratal mustaqim. Berapa lama meniti alam sirat? 70.000 kali lipat dibandingkan dengan alam hisab. Berarti 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70 tahun. Setelah itu kita masuk surga atau masuk neraka. Berapa lama di surga atau di neraka? 70.000 kali lipat sampai tanpa batas dibandingkan dengan alam hisab. Berarti berapa lama di alam surga, di alam neraka? 70.000 dikali 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70 tahun dikali tanpa batas. Disinilah kita merenung. Di Jabal Rahmah inilah kita merenung. Dari mana kita semua datang ini? Orang barat mengatakan kita datang dari ketiadaan. Sebuah logika yang jauh dari kata berakal. Tapi kita semua berakal. Maka Arafah, Yaumul Arafah adalah saat di mana kita mencoba untuk mengetahui dari mana kita berasal dan mau kemana kita. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Jabal Rahmah. Jamaah-jamaah haji berzikir dari sejak zuhur sampai maghrib. Tak henti mereka berzikir. Makanya sebenarnya ingin kita berzikir sampai terus ya. Susunannya juga ini salah satunya ya. Susunannya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Ini masih sebagian dari zikir di padang Arafah. Kita sedikit merasakan zikir yang dilantunkan oleh mereka. Jadi sejak zuhur sampai asar adalah waktu terindah, waktu terbaik. Waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turun melihat hamba-hambanya. Berakhirnya kapan? Waktu azan maghrib ya, menandakan ketika matahari turun. Maka di ujung matahari turun itu jamaah haji biasanya keluar melihat matahari. Dan memang pas sekali kiblatnya itu menghadap ke arah matahari. Akhirnya berdoa, ya Allah, hari Arafah sebentar lagi akan menghilang. Sambil melihat matahari yang besar makin lama makin turun, makin lama makin turun. Begitu indah. Sangat indah kita berada di sana. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ke sana. Siapa yang mau ke tanah suci? Ya. Siapa yang mau ke Baitullah? Ya, coba peluk orang sebelahnya. Ya, kamu bisa insya Allah. Kamu bisa ya, ke kanan ke kiri. Peluk. Kamu juga bisa sampai ke Baitullah. Ke Baitullah ini bukan urusan punya uang, bukan. Bukan urusan mampu secara ekonomi, enggak juga. Tapi sepanjang berapa bergetar hati Anda dengan Baitullah. Ada orang yang punya lihat dari tayangan-tayangan kita ini. Apa yang Anda lihat dari hadirnya mereka di sana? Mereka nggak pakai pakaian yang bagus ya. Kalau sekarang di Indonesia malah harus pakai bagus ya. Pakaian terbaik dipakai di Yaumul Arafah, di Yaumun Nahar, pakaian terbaik. Kecuali pas nyembelih sama motong-motong kambing itu jangan pakai pakaian yang terbaik. Tapi di hari ini semuanya dilepas. Peci dilepas, topi-topi dilepas semua diganti dengan pakaian yang ya hina. Pakaian yang dua handuk, satu disarungkan ke bawah, satu ditutup di atas tanpa ya ada apa-apa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa ya insyaallah nyampe di sana.
Kalau di ilmu magnet rezeki, untuk mencapai plus 8, ya, untuk mencapai plus 8 itu kita, ya, plus 7 dulu, ya. Jadi plus 6, plus 7, plus 8 di spiritual meter. Nah, plus 6 ini memuliakan dan membahagiakan orang lain. Plus 6. Kalau plus 7, ya, adalah menghinakan diri sendiri. Jadi teman-teman semua, ya, yang mau masuk ke plus 8. Plus 8 ini yang dilihat cuma Allah saja, udah nggak ada yang dilihat yang lain. Dia udah nggak lihat yang lainnya, semua yang dilihat cuma Allah saja. Ya, melihat hujan seperti ini yang dilihat Allah, mendengarkan guntur yang dilihat Allah, melihat gunung yang dilihat Allah, melihat manusia yang dilihat Allah, melihat makanan yang dilihat Allah. Bahkan ada seorang ulama yang beliau tuh nggak bisa makan, ya, pelan-pelan makannya itu. Kalau kita kan ngunyah berapa kali ngunyah? 32 kali. Dia lebih. Karena satu suapan 50 ayat Al-Quran. Ya. Sekali suapan 50 ayat Al-Quran. Ya, berapa kunyah udah itu? Ya. 50 ayat Al-Quran, satu suapan, 2 suapan. Karena yang dilihat cuma Allah. Dia udah nggak lihat yang lain. Nah, kita insya Allah nyampe di Ka'bah itu merasakan plus 8 itu. Pada saat kapan? Pada saat melihat Ka'bah pertama kali. Ka'bah pertama kali, ya. Ada di sini yang sudah pernah ngelihat Ka'bah pertama kali. Rasanya bagaimana? Aiden hampir stroke, ya. Melihat Ka'bah, mau berpisah waktu itu Aiden itu sampai keringat dingin semua, jatuh, ya. Saya kira kenapa? Kata Aiden, kayaknya ini akhir hidup saya. Udah seneng aja, udah bersyukur kalau seandainya mengakhiri depan Ka'bah itu. Pertama kali melihat Ka'bah, apa yang dirasakan? Udah nggak ada yang lain. Udah nggak inget anak, nggak inget istri, nggak inget proyek, nggak inget, ya, uang, nggak inget dinar, nggak apa segala macam. Yang dilihat cuma Masya Allah, 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 Allah. Yang dilihat cuma Allah. Nah, itu plus 8. Udah nggak lihat yang lain, udah nggak kerasa yang lain, udah nggak punya rasa apapun, itu plus 8. Jadi semua yang dilihat cuma Allah, 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 Allah saja. Mau punya perasaan seperti itu. Nah, pintunya plus 7. Plus 7 ini orang yang mau ngelihat plus 8 harus plus 7. Ya. Jadi kan ngelihat Ka'bah pertama kali Masya Allah, Masya Allah. Cuma kan nggak kuat di plus 8 terus. Akhirnya turun ke minus 1. Selfie, putaran 1. Selfie, putaran 2. Selfie itu minus 1. Ya. Kalau plus 8 yang dilihat Allah, minus 1 yang dilihat keagungan diri. Wow, gue hebat ya. Coba pakai filter. Nah, filternya tambahin tambahin yang cakep. Nah, di haji plus 7. Haji itu bukan plus 6. Plus 6 itu muliakan dan bahagiakan orang lain. Plus 7 hinakan diri sendiri. Maka di plus 7 buka semua pakaian, ganti dengan pakaian yang hina. Bahkan, ya, kalau di Indonesia ini hajinya tamatu kebanyakan. Tangi mangan turu. Tangi mangan turu. Enggak sih, tamatu itu haji yang santai. Itu cuma 2 hari. Enggak mandi itu 2 hari. Karena kalau sudah pakai kain ihram, udah nggak boleh pakai wewangian. Ya. Kalau pakai kain ihram nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh cabut rambut, nggak boleh garuk-garuk sampai ngelupas kulit. Ya. Nggak boleh menyembelih, nggak boleh, ya. Ya. Berkata kotor, keji, sampai menjurus kepada, ya, hal-hal yang nggak bagus, semuanya nggak boleh. Nah, maka kalau nggak mandi, ada di sini yang udah nggak pernah nggak ada yang nggak mandi 2 hari di sini? Ada? Nggak mandi 2 hari? Kalau nggak mandi 2 hari di tempat ber-AC masih enak. Ini 2 hari nggak mandi sambil kerja keringetan gitu. Ada yang bisa? Nggak ya? Belum ya? Nah, nanti di sana begitu. Di haji itu nggak mandi 2 hari, yang paling, ya, yang paling hemat itu yang 2 hari itu. Yang ada nggak Ustadz yang sehari? Nggak ada. 2 hari udah itu. Jadi jamaah haji itu tanggal 8 sudah mulai berangkat, ya. Ada yang korting banget tuh tanggal 9 baru dia pakai kain ihram, ya. Cuma nggak disarankan tanggal 8 pakai kain ihram, ya. Itu yaumut tarwiyah. Setelah itu, ya, nggak boleh. Udah nggak boleh tuh. Sudah niat haji sudah nggak boleh pakai pakaian yang lain, nggak pakai daleman, ya, nggak pakai baju dalam, celana dalam nggak pakai itu. Untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu masih boleh. Cuma yang ibu-ibu tetap sama, nggak boleh pakai parfum. Berarti berapa lama? Tanggal 8 malam, 9 pagi, ya, sampai 9 malam, terus tanggal 10. Nah, 10 syaratnya, ya, baru boleh pakai
semuanya bebas tahallul, ya. Jadi ada tahallul 1, ada tahallul 2. Ya. Baru boleh tahallul 1, ya, ketika dia sudah melaksanakan salah satu di antara 2, yaitu melontar jumroh atau tawaf ifadah. Kembali lagi ke Masjidil Haram, tawaf. Baru setelah itu boleh Pak buka pakaian, ganti yang baru. Terus atau ya lontar jumroh. Jadi dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Di Mina lontar jumroh. Setelah itu bebas. Berapa hari? 3 hari 2 malam. Ya, nggak mandi. Halo? Ya. Ada yang waktu itu datang ke haji itu bawa apa? Tuxedo. Apa sih tuxedo itu? Jas. Wah, dia bawa jas, lengkap semua. Pas nyampe, kapan saya pakai jasnya? Mana ada di sini pakai jas? Lah kan ini konferensi Islam sedunia. Kata dia gitu, konferensi Islam sedunia kan harus pakai pakaian rapi. Malah gitu ya, nggak pakaian. Nah setelah ini kan sekarang nih mereka udah mulai pada ini baru pulang dari Masjid Namira. Ini baru pulang dari Masjid Namira ke tendanya masing-masing, makan di sana segala macam, terus zikir lagi, zikir gitu ya. Cuma ya ada juga yang ngerokok gitu, ada sih. Ya. Cuma yang mau serius sungguh-sungguh ya zikir gitu kan, nggak berhenti zikirnya, ya, nggak ada 1 detik pun, ya, kecuali dia berzikir. Zikir selingannya sholat taubat, zikir selingannya sholat taubat, zikir selingannya sholat taubat, terus begitu sampai waktu zuhur, sampai waktu maghrib. Jadi asar lagi, sholat lagi, kemudian maghrib. Nah pas maghrib itu baru pada semuanya jalan ke Muzdalifah. Ngapain di Muzdalifah? Nginep di Muzdalifah. Oh enak ya nginep, iya, ya. Muzdalifah itu tempat yang ya paling enak nginep itu. Itu namanya hotel bintang 7. Kenapa? Karena bintangnya kelihatan, ya. Nah, jadi tidurnya di jalanan. Ya, tidur di jalanan, mana pakai tuxedo, ya. Sudahlah pakai kain ihram, nggak mandi 2 hari, terus kemudian atapnya langit, ya, kemudian dasarnya, dan di sana nggak ada tenda juga nggak ada. Jadi di sini yang mau haji pikir-pikir dulu, mau nggak pergi haji? Oh tetap mau ya. Saya pikir udah ditakut-takutin gini tetap nggak mau jadinya. Makanya ya ini pahala yang besar bagi mereka-mereka yang melaksanakan haji. Kenapa? Karena dia menghinakan diri. Kalau orang sudah hina, maka yang mulia cuma 1. Siapa? Allah. Kalau kita masih mulia, kita masih pakai baju, kita masih ngerasa ya masih ada yang kita agungkan. Tapi kalau udah seperti itu, nah ada waktu itu saya pernah ketemu orang yang 17 hari hajinya itu. Jadi pakai kain ihram sejak masuk Mekah. Dari tanah airnya sejak masuk Mekah dari tanggal 24 Zulqa'dah begitu, ya. Dia pakai kain ihram, terus kemudian tawaf kudum namanya, ya. Umroh dulu, tawaf, ya, udah selesai, dia nggak buka lagi. Kalau yang jamaah Indonesia ya buka pakai itu terus belanja, ya, di belanja. Kalau orang ini enggak, ya, kalau mereka yang memang sungguh-sungguh serius, ya, haji itu menghinakan diri. Jadi haji itu adalah amalan menghinakan diri. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat getarannya nih. Jadi kalau seandainya ada yang di sini sudah dihinakan orang, bagus, ya. Bagus, berarti sedikit lagi sudah, ya, seperti jamaah haji. Ada yang dikejar debt collector, bagus, ya, ya, dikejar debt collector, dihina, digugat pengadilan, ya, digosipin, bagus. Berarti itu Allah latihan menghinakan diri, berarti untuk +7. Ada di sini yang begitu? Saya ada. Ya, saya bilang ya Allah, tolong gantikan ya Allah kehinaan diri ini di tempat yang lebih mulia. Akhirnya Allah kasih bolak-balik ke tanah suci, ya, atas izin Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, itu sampai kain ihramnya itu udah coklat. Saya ketemu tuh, Masya Allah, nggak berani kita deketin, bau. Orang kita nyium badan kita aja nggak sanggup, apalagi badan 2 hari. Astagfirullah. Nah begitulah haji. Ya, jadi haji itu jangan diimpikan kita tuh mewah-mewah di sana. Lepas semuanya. Kalau bahasanya Nabi Musa, lepas terompahmu, lepas semua kesombonganmu, lepas semuanya. Karena di sana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allah datang kepadamu murni taat tanpa sekutu, segala puji hanya bagimu, langit dan bumi kerajaanmu, segala nikmat hanya darimu, tunduk patuh kami padamu. Labbaik Allah labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal mulka la innal hamda wal mulka la. Lelah diri, senang ruhani, beribadah tak kenal henti, karena cinta pada ilahi, sirnalah segala risau di hati, karena cinta pada ilahi, sirnalah segala risau di hati. Labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la. Allah, Engkau maha menjaga kami yang hina dan penuh nista, mudahkanlah kami membawa akhlak mulia ini sebagai hadiah, mudahkanlah kami membawa akhlak mulia ini sebagai hadiah. Labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun umroh ada berapa? Tinggal ikutin aja udah. Rukun umroh ada? Rukun haji ada? Ah, sama itu. Rukun Islam 5, rukun iman, rukun umroh 5, rukun haji 6. Ya. Rukun umroh apa aja? 1, tangannya begini. Ya, ihram. Ya, tangannya begini, ihram. Jadi hatinya mengucap niat, saya niat umroh, ya. Tapi ya di hati, ya. Kemudian pakaiannya ganti kain ihram. Jadi ihram. 2, tawaf. 3, sa'i. Semua tangannya gerak ya, sa'i. 4, tahallul, gunting rambut. 5, tertib. Ah. Jadi rukun umroh ada 1, ihram 2, 3, 4, 5, tertib, ya. Nah, alhamdulillah. Rukun haji ada, ditambah apa? Wukuf. Nah, ini apa sih wukuf ya? Atau begini? Yang bagus bagaimana? Gini apa gini? Gini ya. Nah, wukuf, ya. Yang pertama, ya, rukun haji ada 6. Rukun haji ada 1, ihram. 2, wukuf. Ya. Udah tawanan ya daripada ente. Ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Nah, bedanya cuma di situ. Nah, terus yang lainnya mabit di Mina hukumnya wajib. Ya, hukumnya bukan rukun. Jadi di bawahnya. Kalau nggak dilaksanakan harus bayar dam. Ya, damnya kambing. Ya. Terus mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Kalau nggak dilaksanakan harus bayar dam. Ya. Terus apa lagi? Ya, tawaf wada. Ya, hukumnya wajib. Kalau anda nggak dikerjakan dam. Makanya ada haji, ya, haji plus. Ya, datangnya pada saat wukuf, ya, Musdalifah naik bus, ya, langsung ke tawaf, ya, terus melontar jumroh wajib juga, diwakilkan, ya, pergi tanggal 8, pulang tanggal 11, udah nyampe di Indonesia. Ini haji plus. Semuanya denda dia. Denda bayar, gue sanggup bayar denda. Ya, yang kayak gini nggak ngerasain. Ya, karena bukan haji itu namanya. Haji itu merasakan kehinaannya. Sampai akhirnya pernah dengar ada haji yang sampai nyasar. Itu Allah Subhanahu wa taala yang buat. Ya. Nah, jadi ya, setelah ini kita akan doa sama-sama, kita tutup getaran ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bergetar hatinya, ya, hatinya bergetar. Kalau yang nggak bergetar, ya, mendapat penjelasan haji dan umroh ini, masya Allah, di mana imannya, ya? Karena haji ini rukun Islam yang ke-5. Haji rukun Islam yang ke-5. Kalau tidak haji berarti tidak sempurna. Jadi silahkan yuk sama-sama kita sempurnakan. Siapa yang mau haji? Siapa yang mau umroh? Peluk orang sebelahnya, kamu bisa insya Allah. Ya. Ya. Allah. Ya. Ya. Sama kayak beli mobil. Kalau beli mobil, jangan beli mobil kecuali siapin garasinya. Jangan berani-berani beli mobil, ya. Jangan berani beli motor kalau belum ada garasi. Mohon maaf, gangguin orang, betul nggak? Iya. Jadi kalau mau beli mobil ini pastikan garasinya ada. Mau beli motor pastikan garasinya ada. Sama, beli apa-apa nanti Bapak Ibu semuanya siapkan tempatnya. Begitu juga dengan haji, umroh. Kalau pergi haji, umroh harus udah ada tempatnya, ya, yaitu kemana? Pergi beli paspor, ya, paspor, ya. Udah punya? Udah punya. Yang belum punya paspor, ya, segera daftar paspor, ya, jangan yang nembak, ya, yang jujur aja. Ya, datang ngantri pagi-pagi subuh, saya mau bikin paspor untuk apa? Untuk umroh. Udah daftar umrohnya, travelnya mana? Belum. Yang penting saya mau punya paspor dulu. Ya, nggak apa-apa, keyakinan gitu, ya. Nanti kalau dibilang, oh, Bapak harus punya paspor, apa harus punya travelnya, ya, ya saya ini jadi doa, Pak. Paspor saya ini jadi doa. Bismillah. Udah punya paspor semua? Ini yang di YouTube udah punya paspor semua? Kalau udah punya paspor, langkah kedua, ya, daftar, ya. Daftarnya kemana? Ya, jangan daftar ke tempat yang nggak resmi. Daftarnya ke yang resmi, baik umroh maupun haji. Untuk haji daftar, ya. Kita udah bermitra sama Bank Muamalat. Kita bermitra sama Bank Muamalat, ya, sudah ya. MOU-nya belum tuh, ya, nanti susulin, ya, persiapan dengan Bank Muamalat, karena Bank Muamalat ini adalah milik jamaah haji. Jadi jamaah haji itu punya duit, nah duitnya itu dibeli untuk membeli Bank Muamalat. Nah, kerjasama sama kita yang mau daftar haji, buka rekening Bank Muamalat, ya, buka rekening Bank Muamalat, terus kemudian nabung. Seberapanya bisa di sana. Mau 1 juta, mau 500.000, gitu kan. Ngomong sama Bank Muamalat, saya buka rekening haji. Buka rekening haji, ya, nanti kalau saatnya udah lengkap, ya, daftar. Jangan pakai yang fasilitas minjem, apa sih, talangan. Jangan. Pakainya yang resmi-resmi aja. Kalau kuat, beli. Kalau nggak kuat, jangan. Ya. Jadi, daftar haji itu 25 juta ya. Ya. Yang reguler 25 juta untuk dapatkan porsi.
Nah, buka rekeningnya. Ya. Pak Ustadz, berapa lama? Nggak lama, cuma 40 tahun nunggunya. Ya. Nah, 40 tahun. Loh, lama dong Ustadz. Jangan ngomong begitu. Jangan ngomong 40 tahun lama. Halo? Jangan ngomong 40 tahun lama. Saya mau beli haji. Saya daftar haji 25 juta. Terserah berangkatnya kapan. Yang penting sekarang sudah tercatat sama Allah bahwa saya jamaah haji. Begitu caranya. Nanti insya Allah Allah akan berikan ya kemuliaan, kemudahan insya Allah setelah itu. Nah, kalau ada yang mau lebih cepat daftarnya yang haji plus berapa lama ya? 7 tahun ya, 7 tahun. Cepet nggak? Cepet ya. Daftar di Koperasi Magnet Rezeki cuma 2 juta rupiah saja ya. 2 juta rupiah daftar gitu ya, dapat buka rekening haji plus. Tapi belum dapat nomor. Kalau mau dapat nomor 4.750 US dollar dulu ya. Nah, nanti yang mau bisa kontak ke sini aja. Yang mau pertanyaan segala, kita mau langsung doa ini. Ya ini ya, info haji atau umroh. Itu ada di 087880671141. Kemudian yang mau sedekah pesantren hari ini mulia sekali, bagus sekali ya, silahkan. Ya, yang jadi selain kita berkurban ya, kita juga bisa sedekah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hadir di antara jamaah-jamaah haji yang sekarang ini berada di wukuf di Padang Arafah. Mereka juga dulunya ngantri ya, berapa lama, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka. Nanti panitia tolong siapin bukanya ya. Tolong siapkan buka, kita fokus. Sekarang ini kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattahu, Ya Alim. Inilah kami hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu yang lemah, yang banyak dosa, yang banyak salah, banyak khilaf ya Allah. Hari ini ya Allah, kami datang ya Allah di majlis-Mu yang mulia ini ya Allah. Maka ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattahu, Ya Alim, terimalah kami sebagai bagian dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami datang kepadamu di majlis-Mu yang mulia, di hari yang mulia, di Yaumul Arafah ya Allah. Di hari ini ya Allah kami berpuasa ya Allah. Di hari ini ya Allah kami memandang jamaah-jamaah haji yang sedang wukuf di Padang Arafah ya Allah. Sebagai doa ya Allah, agar kami juga sampai ke tempat itu ya Allah. Maka undang kami ya Allah, undang kami ya Allah, undang kami ya Allah menjadi bagian dari hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattahu, Ya Alim. Kami sadar kami banyak salah dan dosa ya Allah. Kami sadar ya Allah, dosa kami menggunung ya Allah. Kami sadar ya Allah, dosa kami lebih banyak daripada butiran pasir di pantai-Mu ya Allah. Dosa kami lebih banyak daripada bintang gemintang di langit-Mu ya Allah. Namun maaf-Mu hari ini ya Allah, maaf-Mu hari ini ya Allah melebihi semua dosa-dosa kami ya Allah. Maaf-Mu hari ini ya Allah
melebihi semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maafmu di hari Arafah ini ya Allah mengalahkan semua kesalahan kami kepadamu ya Allah. Maka terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah amalan kami di tempat ini ya Allah. Terimalah kami ya Allah dalam getaran Arafah ini ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang tercatat ya Allah untuk mengunjungi Baitullah sebagaimana Nabimu telah memanggil kami, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Panggil orang-orang untuk datang ke Baitullah. Maka ya Allah, kami memenuhi panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan zikir yang kami panjatkan ini, kabulkanlah doa-doa kami, ampuni semua kesalahan kami. Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura. Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura. Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya maulana minadh dhulumati ila an-nur. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan al-Makkah wal Madinah. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan Makkah wa Madinah. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Inilah kami tak ingin sedikit pun melepaskan kesempatan ya Allah untuk mendapatkan hari yang barakah, waktu yang barakah ya Allah, untuk berdoa kepadamu agar Engkau terima haji kami ya Allah. Memang kami belum pergi haji ya Allah. Memang kami belum pergi haji ya Allah. Namun jadikan ini sebagai doa untuk pergi haji nanti ya. Ya Allah, mudahkan kami untuk berziarah ke kota Mekah dan kota Madinah ya Allah. Dan mudahkan kami mendapatkan haji dan umrah yang makbul, haji dan umrah yang mabrur ya Allah. Dan ganti ya Allah amalan-amalan kami dengan syurgamu yang penuh kenikmatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim, kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga doa getaran Arafah ini betul-betul menggetarkan hati kita. Amin. Menjadi doa yang baik bagi kita. Oh, kita semua insya Allah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tiket ke tanah suci Allah Subhanahu wa ta'ala. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dan nampaknya azan sudah berkumandang. Bagi yang hadir secara offline, muajahah langsung tetap muka di majelis kita doa Getaran Arafah ini. Silahkan untuk berbuka puasa. Taqabbalallahu siyamakum, siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat menikmati, insyaallah kabul segala doa-doa yang telah dilantunkan. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan Supercamp Umroh Magnet Rizki seperti ada yang ada di layar kaca Anda ya. Ini insyaallah akan kita adakan di 20 Oktober sampai 1 November 2023 selama 1 plus 12 hari insyaallah ya. Dan kita mempunyai proyeksi 1000 jamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini baik offline atau online adalah bagian daripada yang ikut dalam Supercamp Umroh Magnet Rizki bersama dengan Ustadz Nasrullah, diisi dengan berbagai kajian dan praktek langsung ilmu magnet rezeki. Masya Allah, kita bisa tawasul bil Quran, garpu tala di sana, kickback dan banyak sekali jurus-jurus yang kita praktekkan langsung. Menarik rezeki dahsyat di tanah suci. Siapa yang ingin berangkat bareng katakan saya. Masya Allah, kabulin sorry waktu yang sangat mustajab ini ya. Dan ini terbatas, silahkan Bapak Ibu boleh langsung mendaftar ke wakil resmi ya, ataupun Certified Trainer Magnet Rizki atau Sobat Bis Magnet Rizki yang dekat dengan Anda atau yang telah membina Anda selama ini. Atau bagi yang tidak tahu harus kemana ya, boleh langsung menghubungi kontak person pusat ya. Mungkin nomornya bisa diterakan di layar kaca, nomornya silahkan untuk informasi dan penjelasan lebih lengkap pendaftaran terkait Supercamp Umroh Magnet Rizki di bulan Oktober tahun ini. Adapun untuk Bapak Ibu yang mempunyai azam kuat sudah ingin berhaji ya, tadi kita sudah menginstal proyeksi bersama-sama bagaimana kita naik haji ya, dan kita melakukan wukuf insyaallah di Arafah beserta dengan wajib dan rukun-rukun yang lainnya. Maka mudah-mudahan ya dalam waktu dekat Allah izinkan dan ridhoi kita berangkat ke Baitullah untuk berhaji ya. Nah Bapak Ibu, Allah ingin melihat perjuangan kita, Allah ingin melihat apa yang bisa kita laksanakan, kita lakukan untuk cita-cita tersebut. Insya Allah nanti akan hasilkan keajaiban untuk pertolongan Allah hadir kepada kita. Mungkin nanti usaha kita berkah, berlimpah, entah mungkin nanti kita mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi Allah ingin lihat perjuangan kita. Maka kami berikan wadah fasilitas untuk Bapak Ibu yang ingin memulai tabungan haji. Ya, ada tabungan haji khusus Magnet Rezeki. Ini haji khususnya fasilitas bintang 5, pendaftarannya mulai 2 juta rupiah ya. Pendaftaran mulai 2 juta rupiah langsung bisa mempunyai tabungan haji ya. Dan ikhtiar selanjutnya Anda boleh bisa menabung bertahap ataupun dengan emas dinar khairul razikin ya. Insyaallah apa yang Bapak Ibu ikhtiarkan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada perjuangan kita menuju Allah, menuju Baitullah sebagai duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar baiknya ya, ini bagi yang hadir saja hari ini ya di MRC ataupun online ya. Spesial nih. Nah, yang online harus men-screenshot bahwa Anda hadir ya. Boleh komen lalu screenshot bahwa saya hadir tadi online Pak gitu ya. Nah, Anda bisa kirimkan ke nomor yang tertera kontak person umroh haji di 0812 1514 1441 ya. Anda bisa memulai ya untuk bisa berangkat dengan komitmen fee atau tanda jadi. Karena kalau untuk umroh DP-nya 5 juta bersama Magnet Rizki, tanda jadinya cukup 1 juta saja. Ya, 1 juta nggak ada rasanya ya. Kalau offline ya. 1 juta ini karena ikut berbuka puasa ya. Ya, 1 juta tidak ada rasanya kalau kita hanya dipakai mungkin untuk apa Bapak Ibu 1 juta habisnya biasanya? Hah? HP pun HP yang spek paling rendah ya. Beli HP spek paling rendah. Maka ini bukan ibadahnya orang kaya.
Mau kaya jadi magnet rizki, umroh adalah ibadah untuk sesiapa yang punya mental kaya. Maka Bapak Ibu, kami berikan spesial, nanti ada MR Gold emas ya, dari panitia ataupun dari koperasi menyiapkan emas MR Gold yang edisinya itu edisi pintu Ka'bah ya. Edisi pintu Ka'bah Anda dapatkan itu hanya dengan langsung ya registrasi untuk Supercamp Umroh Magnet Rezeki ya, registrasi Supercamp Umroh Magnet Rezeki 1 juta rupiah saja sebagai tanda jadi atau komitmen fee. Itu mungkin ya yang dapat kami sampaikan, bahwa semua bisa berhaji bersama Magnet Rezeki dan semua bisa umroh ya. Kenapa? Iya. Umroh dapat emergot, betul. Untuk daftar haji dapat emergot juga. Ketuanya minum soalnya, sekretaris saya bingung mau jawab apa. Iya, intinya ada hadiah spesial ya. Kalau yang umroh tadi katanya kalau dapat kasih tanda jari 1 juta minimal ya, tanda jadinya itu dapat emergot untuk yang hadir sekarang. Yang online harus screenshot ya, tanda bahwa Anda mengikuti acara ini. Adapun yang mau ikut tabungan haji nanti ada hadiah spesial tentunya ya. Baik, saya kira itu karena kita akan mendengarkan azan maghrib dari live dari Musola Rezeki Magnet Rezeki Center. Sambil menikmati, Bapak Ibu yang hadir di sini boleh langsung bergantian ke toilet ataupun midoah mengambil wudhu ya, untuk lantas kita sholat berjamaah di tempat ini ya. Lalu nanti ada makan yang telah kami siapkan di bawah ya, di lantai 1. Silakan turun dulu menikmati sajian yang kami berikan, mudah-mudahan berkenan. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih Ustaz Nasrullah telah membersamai kita semua ya. Puncak keajaiban adalah haji. Tiada haji tanpa Arafah. Arafah adalah tangga menuju ke puncak keajaiban tersebut. Secara makna, puncak keajaiban terjadi saat manusia mementingkan kepentingan Allah dan hamba Allah lainnya di atas kepentingan dirinya sendiri. Kita menyembelih binatang kurban, kita sembelih sifat kebinatangan dalam diri kita. Jamaah haji mengelilingi Ka'bah untuk tawaf. Kita mungkin di sini keliling ke tempat sanak saudara, tetangga dan sahabat untuk menjalin ukhuwah. Jamaah haji mencium Hajar Aswad, kita mencium tangan kedua orang tua dan mencium kening anak istri kita. Jamaah haji kumpul di padang Arafah, kita kumpulkan saat ini memantaskan diri ke Arafah nanti dengan mengumpulkan sifat baik dan mulia dalam diri kita. Jamaah haji mampu melempar jumrah, kita lempar sifat kebencian dan egoisme dalam hati kita. Jamaah haji mencukur rambut tahalul, kita mencukur kesombongan dan ketamakan dalam diri kita. Ya Allah, dengan semangat kurban, tanamkan sifat Ibrahim dalam hati kami agar kami tabah, sifat Ismail agar kami patuh, sifatnya Siti Hajar agar kami sabar. Curahkan kepada kami rasa syukur itu ya Allah, dan masukkan di hati kami jiwa tulus ikhlas dalam kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat menempuh puncak keajaiban. Bagi yang esok berhari raya, selamat Idul Adha dan berkurban. Bagi yang berpuasa, semoga Allah terima puasa kita. Allahumma minkum, sampai jumpa insyaallah di Baitullah untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Cek, cek, cek. Nanti kalau nggak cukup kita buat 2 gelombang ya. Ya, jadi yang nggak cukup nanti nggak apa-apa ya, dibuat 2 gelombang aja. Yuk kita komat ya. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salli fardal maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم لا إله إلا أنت استغفر الله العظيم لا إله إلا أنت اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang sudah bisa ke bawah aja dulu ya, karena ibu-ibu banyak yang belum. Saya langsung ke lantai 1 ya.